lalu kita tampilkan. Maka tampil value-nya yaitu kelas scheduler. Jadi value yang sudah kita simpan tidak akan hilang, beda dengan variabel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita bahas tentang TinyDB. Apa itu TinyDB? TinyDB adalah komponen yang digunakan untuk menyimpan data dalam perangkat smartphone atau HP, yang mana penyimpanan data ini bersifat offline dan data yang disimpan tidak bisa dibagikan ke smartphone lain. TinyDB untuk datanya bisa diakses di line screen dalam satu aplikasi dengan catatan namespace-nya harus sama, dan data tersebut tidak akan hilang jika aplikasi dan smartphone-nya di restart. Untuk lebih jelasnya kita buat project baru dengan nama TinyDB. Untuk TinyDB itu ada di kelompok storage. Ini dia TinyDB. Kita lihat propertinya, di sini cuma ada namespace. Kita beri nama namespace-nya itu db user. Selanjutnya kita masukkan text box. Kita beri lebarnya 80%. Dengan nama hint yaitu masukkan nama. Hint color-nya kita agak transparankan. Yang screen 1 horizontalnya kita centerkan. Selanjutnya kita masukkan button untuk perintah simpan dan yang lainnya. Kita beri lebarnya sama 80% dengan nama btn process. Nama teksnya itu proses. Kita masukkan button lagi untuk menampilkan hasilnya. Kita beri lebarnya sama 80% dengan nama button btn tampilkan. Teksnya yaitu tampilkan. Selanjutnya kita masukkan label untuk melihat hasilnya. Kita beri juga lebarnya 80%. Teksnya kita hilangkan. Dan kita masukkan notifier. Kita masuk ke blok. Kita lihat fungsi dari TinyDB. Oke, di sini banyak metode. Untuk menyimpan kita gunakan store value. Oke, kita coba dulu untuk simpan. Kita pilih button process untuk menyimpannya. Teksnya, tag ini adalah key atau kata kuncinya. Untuk tag ini tidak boleh sama. Kalau sama, maka value dari tag sebelumnya akan ditimpa. Oke, kita contohkan. Kita beri nama teksnya yaitu user. Value-nya apa? Kita ambil dari text box. Kita get teksnya. Nah, ini cara untuk menyimpan. Kita masukkan notifier yang alert. Ini dia. Data disimpan. Lalu kita hiddenkan keyboardnya. Hidden keyboard. Oke. Kita coba dulu untuk menyimpan data. Untuk melihat hasilnya, kita tes di emulator. Scan barcode-nya. Oke, kita masukkan namanya Ahmad Nasril. Lalu simpan. Nah, data disimpan. Kita coba tampilkan yang kita simpan tadi. Kita pilih button tampilkan, lalu event klik. Untuk menampilkannya, kita harus tahu nama tag-nya. Kita pilih TinyDB, lalu kita get value-nya. Tag-nya apa? Yaitu user. Kita duplikat ini, kita masukkan di sini. Lalu kita tampilkan di label 1, kita set text-nya. Kita coba tampilkan. Nah, hasilnya adalah Ahmad Nasril. Kita coba input nama lain. Apakah ditimpa Ahmad Nasril ini? Misalnya kelas scheduler. Lalu proses, lalu tampilkan. Nah, hasilnya adalah kelas scheduler. Yang value Ahmad Nasril tadi ditimpa. Kita coba restart aplikasinya, apakah tetap ada value user ini. Kita restart atau reset. Kita buka lagi. Kita scan lagi.
Lalu kita tampilkan. Maka tampil value-nya yaitu kelas scheduler. Jadi value yang sudah kita simpan tidak akan hilang, beda dengan variabel. Selanjutnya kita coba akses di line screen. Kita buat screen baru dengan nama screen 2. Kita masukkan button dengan lebar full, nama teks yaitu tampilkan. Selanjutnya kita masukkan label untuk menampilkan hasilnya. Teksnya kita kosongkan. Dan kita masukkan untuk TinyDB-nya. Ingat, namespace-nya harus sama. Kita lihat di screen 1 namespace-nya. Yaitu DB user kita copy, lalu kita pastikan di screen 2. Apakah tampil untuk value-nya? Kita masuk ke blok. Kita pilih event button 1 klik, lalu kita tampilkan di label 1, kita set teksnya. Lalu kita get value dari TinyDB. Nama teksnya apa tadi? Yaitu user. Kita coba tampilkan apakah berhasil. Nah, berhasil, value-nya tetap tampil di line screen yaitu kelas scheduler. Oke, kita kembali lagi ke screen 1. Kita lihat metode yang lainnya. Metode yang lainnya itu getText. Kita menampilkan semua teks, kita coba tampilkan di label 1 ini. Kita tampilkan. Nah, di sini tampil nama teks yaitu berupa list. Kita coba buat 2 teks. Selanjutnya adalah telepon. Kita masukkan di sini 0812. Lalu proses dan tampilkan. Maka hasilnya adalah telepon dan user. Jadi untuk outputnya berupa list. Selanjutnya kita lihat yang get entry. Kita coba tampilkan di label 1. Tekan button tampilkan, maka hasilnya berupa dictionary, yaitu ada key dan value-nya. Kita coba metode yang lainnya. Selanjutnya adalah clear text. Kita coba clear text ini. Ini fungsinya untuk menghapus tag dan value. Misalnya yang kita hapus yaitu telepon. Lalu kita buat alertnya yaitu data dihapus. Kita coba hapus yang telepon ini. Lalu proses. Kita tampilkan. Maka yang tampil cuman user. Kita tampilkan berupa list. Lalu tampilkan. Nah, tinggal user untuk tagnya. Kita coba metode yang lainnya yaitu clear all. Ini fungsinya untuk menghapus semua data TinyDB pada namespace ini. Kita coba tes. Clear all. Data dihapus semuanya. Kita coba proses. Lalu tampilkan. Nah, outputnya itu tidak ada, kosong. Jadi semua datanya sudah dihapus. Cukup sekian untuk pengenalan dasar TinyDB. Selanjutnya kita akan bahas untuk CRUD TinyDB. Silakan ikuti channel ini untuk mendapatkan video terupdate selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.